Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaul Haj dengan NPM 2301100160 akan menjelaskan tentang siklus audit penggajian dan personil pada mata kuliah Auditing 2 dengan dosen pengampu Ibu Nita Erika Aryani, SE MSI AKCL. Sebagai perkenalan, siklus penggajian dan personil merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem akuntansi perusahaan karena berkaitan langsung dengan tenaga kerja sumber daya utama dalam menjalankan operasional organisasi. Siklus ini dimulai dari proses perekrutan karyawan hingga pembayaran gaji dan tunjangan, termasuk kewajiban perusahaan terhadap pemerintah seperti pajak penghasilan karyawan, jaminan sosial, dan dana pensiun. Bagi auditor, siklus pengkajian dan personel memiliki peran krusial dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena beban penggajian biasanya merupakan salah satu komponen biaya terbesar yang dapat memengaruhi laba bersih perusahaan. Nah, yang pertama adalah bagaimana proses dan elemen utama dalam siklus penggajian dan personel. Siklus penggajian dan personel merupakan rangkaian aktivitas yang dimulai dari perekrutan karyawan hingga pembayaran upah dan tunjangan, serta penyetoran kewajiban kepada pihak ketiga seperti pemerintah dan lembaga asuransi sosial. Nah, menurut buku Arens yang buku rujukan dalam membuat makalah ini, siklus ini memiliki tujuan utama yaitu mencatat, memproses, dan melaporkan biaya tenaga kerja secara akurat sesuai dengan jasa yang benar-benar diterima perusahaan. Dengan demikian, siklus ini menghubungkan fungsi sumber daya manusia dengan sistem akuntansi keuangan. Nah, ini ada gambar 19 strip 1 yang merupakan akun dalam siklus pengkajian dan personalia, di mana ada akun gaji, bonus, dan komisi, kemudian akun tenaga kerja langsung, uang tunai di bank, pajak penghasilan yang dipotong-potong, dan potongan lainnya. Kemudian ada beban pajak gaji yang masih harus dibayar, dan ada beban pajak gaji. Nah, akun operasi terpisah untuk penggajian biasanya juga mencakup gaji dan bonus petugas, kantor gaji, gaji dan komisi penjualan, dan tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Akun-akun ini memiliki hubungan yang sama dengan upah yang masih harus dibayar, pajak yang dipotong, dan potongan lainnya yang ditunjukkan untuk tenaga kerja langsung. Nah, gambar tersebut menjelaskan hubungan antar akun dalam proses penggajian. Proses dimulai dari pencatatan gaji, bonus, dan komisi yang masih harus dibayar kepada karyawan. Akun ini menunjukkan kewajiban perusahaan atas upah yang sudah diperoleh tetapi belum dibayarkan. Setelah itu, dilakukan pemotongan untuk pajak penghasilan dan potongan lain seperti PPh 21 atau BPJS yang dicatat sebagai kewajiban karena belum disetorkan. Ketika gaji dibayarkan, perusahaan mengeluarkan dana dari akun uang tunai di bank yang mengurangi kewajiban pajak. Perusahaan juga mencatat beban pajak gaji sebagai tanggungan pemberi kerja, misalnya iuran BPJS perusahaan. Setelah semua potongan dan pajak disetorkan, saldo kewajiban berkurang sesuai jumlah pembayaran. Selain itu, gambar yang sebelumnya di slide sebelumnya menampilkan hubungan antara penggajian dan tenaga kerja langsung. Dalam perusahaan manufaktur, gaji tenaga kerja langsung dicatat sebagai bagian dari biaya produksi, sedangkan gaji staf administrasi atau penjualan dicatat sebagai beban operasional. Dengan begitu, seluruh proses penggajian dapat terlihat jelas dari pengakuan, pemotongan hingga pembayaran. Tahapan dalam siklus penggajian mencakup beberapa langkah penting. Pertama, pencatatan data personalia meliputi data karyawan, jabatan, tarif gaji, status pajak, dan potongan yang sah. Kedua, pencatatan waktu kerja yang digunakan untuk menghitung total jam kerja dan lembur karyawan. Ketiga, penyusunan daftar gaji yang memuat gaji kotor, potongan pajak, dan tunjangan serta gaji bersih yang diterima. Keempat, otorisasi dan pembayaran di mana pembayaran dilakukan
melalui transfer bank atau cek dari rekening penggajian yang terpisah. Nah, terakhir, dilakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan kewajiban seperti pajak penghasilan dan jaminan sosial yang telah dipotong. Nah, selain itu, sistem penggajian yang baik harus memiliki pengendalian internal yang memadai untuk mencegah kesalahan atau penipuan. Di buku Arens ditekankan bahwa pengendalian ini meliputi pemisahan tugas antara fungsi sumber daya manusia, pencatat waktu, dan bagian keuangan, otorisasi tarif gaji yang sah, verifikasi independen atas perubahan file induk, serta rekonsiliasi bank secara rutin. Semua proses tersebut bertujuan agar data pengajian yang dilaporkan dalam keuangan akurat dan bebas dari salah saji material. Karena siklus pengajian melibatkan transaksi berulang dan bernilai tinggi, auditor harus memahami aliran data dari dokumen sumber hingga pencatatan akhir agar dapat menilai kewajaran penyajian akun, beban gaji, dan kewajiban terkait. Kemudian ada perancangan dan pelaksanaan pengujian audit pada siklus pengajian. Dalam mengaudit siklus pengajian, auditor melaksanakan dua jenis pengujian utama, yaitu pengujian pengendalian atau test of controls dan pengujian substantif yaitu substantive test. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai keakuratan, kelengkapan dan keabsahan transaksi penggajian. Nah, di buku dijelaskan bahwasannya auditor terlebih dahulu harus memahami sistem pengendalian internal klien, menilai risiko pengendalian, lalu merancang prosedur pengujian yang sesuai dengan tingkat risiko yang ditemukan. Nah, adapun prosedur pengujian yang sesuai dengan tingkat risiko, yang pertama itu adalah pemahaman sistem dan penilaian risiko pengendalian. Auditor meninjau struktur organisasi, alur dokumen, serta fungsi yang terlibat dalam proses penggajian. Misalnya, auditor memeriksa apakah setiap perubahan gaji disetujui oleh pihak berwenang dan dicatat secara benar dalam file induk penggajian. Selanjutnya, auditor menilai efektivitas pengendalian internal. Eh, Maaf, misalnya auditor memeriksa apakah setiap perubahan gaji disetujui oleh pihak berwenang dan dicatat secara benar dalam file induk penggajian. Nah, selanjutnya, auditor menilai efektivitas pengendalian internal, misalnya melalui waktu tes atau wawancara dengan staf SDM dan keuangan. Bila pengendalian terbukti efektif, auditor dapat mengurangi tingkat pengujian substantif. Nah, langkah berikutnya adalah melaksanakan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian ini dilakukan dengan menelusuri sampel dokumen seperti daftar gaji, kartu waktu kerja, dan bukti transfer bank untuk memastikan keakuratan perhitungan. Ehm, dan keberadaan karyawan. Misalnya, auditor juga melakukan prosedur analitis substantif seperti membandingkan total penggajian per bulan atau per departemen dengan periode sebelumnya untuk mendeteksi anomali. Jika ditemukan perbedaan signifikan, auditor harus menyelidiki penyebabnya. Apakah berasal dari perubahan jumlah tenaga kerja, kenaikan gaji, atau kesalahan pencatatan? Dan yang terakhir adalah auditor melakukan pengujian saldo pada akhir periode, seperti akun gaji yang masih harus dibayar dan pajak penghasilan yang dipotong. Tujuannya untuk memastikan saldo tersebut mencerminkan kewajiban aktual pada tanggal laporan keuangan. Keseluruhan proses ini mencerminkan metodologi audit berbasis risiko, di mana auditor menyesuaikan intensitas pengujian dengan tingkat risiko, salah saja material yang mungkin terjadi pada siklus penggajian. Kemudian ada risiko potensi kecurangan dalam siklus penggajian serta tindakan auditor. Yang pertama ada risiko kesalahan administratif dan operasional. Kesalahan administratif yang bersifat tidak disengaja seperti salah entry data, perhitungan pajak yang tidak tepat, atau kegagalan memperbarui tarif gaji setelah perubahan jabatan. Hmm,
Dijelaskan bahwa kesalahan seperti